Kucing sakit, kucing demam, kucing kena virus, kucing flu, kucing mencret, ataupun kucing hamil ini nggak boleh dimandiin guys ya. Karena itu justru membahayakan si kucing guys ya. Bisa memperparah penyakitnya, menghambat kesembuhannya, atau bisa juga mengancam nyawanya loh guys ya. Terus gimana kalau misalkan kucingnya ini kotor banget, bau, ataupun banyak kutu? Di sini saya akan berbagi 5 tips solusi agar kucing yang kondisinya nggak bisa dimandiin ini tetap bisa bersih, wangi, dan bebas dari kutu atau parasit guys ya. Kalian simak sampai akhir ya. Halo guys, assalamualaikum, balik lagi di Duli Channel. Kita ditemenin sama Uncu guys. Halo guys, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, langsung aja ke tips yang pertama. Ini tips yang paling simpel banget, mengangkat kotoran yang menempel di bulu kucing dengan cara disisir guys. Dan ini efektif banget menurut saya gitu ya. Misalkan kucingnya lagi sakit, banyak kotoran yang menempel di bulunya, atau kucingnya lagi mencret, biasanya banyak kotoran kan nempel di belakangnya, di bokongnya begitu ya. Dan itu kan mengganggu dan bau banget ya, nggak higienis juga, banyak bakteri, bahaya juga gitu ya kalau dibiarin gitu ya. Kucingnya juga nggak nyaman, kita nggak nyaman gitu ya. Nah, cara yang pertama adalah dengan cara disisir guys ya. Nah, disisirnya jangan pakai sisir kucing yang seperti ini. Sebaiknya kalau saya pribadi lebih nyaman pakai sisir manusia, sisir plastik biasa seperti ini guys ya, yang agak rapet, yang agak kerap seperti ini. Jadi kalau misalkan ada kotoran kucing yang menempel di bokong kucing pada saat kucing ini sakit atau kucing ini lagi diare mencret gitu guys ya, jangan langsung dibersihkan dengan lap basah atau dengan air guys ya. Sebaiknya disisir dalam kondisi kering dulu aja, maksudnya tanpa air dulu gitu guys ya. Angkat kotoran kucingnya ini dengan sisir dulu, jangan dilap dulu pakai lap basah atau pakai tisu basah atau pakai air guys ya. Itu akan bikin makin lumer dan makin menempel dan makin susah dibersihin gitu guys ya. Nah, tips yang kedua masih menyambung dengan tips yang pertama tadi, bisa dibersihin dengan lap air hangat guys ya. Tapi pakai lap air hangatnya sebaiknya pakai lap yang bahannya handuk, tapi jangan terlalu basah si lapnya guys ya. Atau kalau misalkan yang nggak mau pakai lap air hangat, yang punya tisu basah juga nggak apa-apa, pakai tisu basah juga aman guys ya. Tapi sebaiknya cari tisu basahnya yang tidak terlalu tinggi alkoholnya atau tidak ada alkohol lah gitu ya. Takutnya kucing menjilat-jilat, sedangkan alkohol sendiri itu nggak boleh gitu ya, terkonsumsi oleh kucing, nggak boleh dijilatin sama kucing guys ya. Kalau cuma kejilat sedikit masih batas aman lah begitu guys ya. Tapi kalau bagi yang mau pakai collar juga lebih baik guys ya, biar kucingnya nggak jilat-jilat dulu sampai nanti dia kering kondisinya guys ya. Terus kalau misalkan kucingnya ini flu gitu ya, kucing yang kalisi, banyak air liur, banyak air mata, banyak belekan seperti itu juga harus dibersihin, dilap aja pakai lap air hangat atau pakai tisu basah itu guys ya. Jangan dibiarin, karena kenyamanan kucing ini juga mempengaruhi stresnya si kucing, mempengaruhi kesembuhannya juga gitu ya. Terus yang ketiga, kalau misalkan kucing ini mencret terus belepotan, udah nggak bisa lagi nih cuman dilap-lap doang gitu ya, boleh kita memandikan, tapi memandikan bagian bokongnya aja, bagian belakangnya aja guys ya. Cukup di area-area pantatnya aja, istilahnya seperti itu gitu ya. Tapi ingat juga harus pakai air hangat gitu ya, jangan dibasahin badannya, dan lakukan dengan cepat, jangan lama-lama gitu ya. Dan jangan dilakukan malam hari ya, pada saat suhu ini hangat lah gitu, tidak terlalu dingin gitu ya. Setelah itu dikeringin sampai bener-bener kering guys ya. Setelah itu kucingnya langsung dikasih tempat yang hangat gitu guys ya. Terus tips yang keempat, ini tips yang praktis dan efektif banget bagi saya guys ya. Kita bisa mandiin kucingnya pakai sampo kering guys. Nah, sekarang kan udah banyak tuh produk-produk sampo kering gitu ya. Jadi sampo yang bisa diaplikasikan atau dipakaikan ke kucingnya tanpa kucingnya dimandiin gitu guys ya. Dan di sini saya punya nih sampo kering dari Novamos guys ya. Ini adalah Paws and Dry Sampo dari Novamos. Nah, ini ampuh banget untuk kita memandiin kucing kita tanpa kucing kita ini dimandiin pakai air. Jadi pakai sampo kering ini aja. Nah, ini juga cocok banget untuk kucing-kucing yang telapak kakinya kotor gitu ya, nginjek-nginjek kotoran atau nginjek-nginjek debu. Karena memang Paws and Dry Sampo dari Novamos ini dia bagus banget untuk membersihkan telapak kaki dan badan anak bull tanpa perlu dibilas dengan air guys ya. Yuk kita coba mandiin si Ucu guys ya. Walaupun ini Ucu sebenarnya nggak ada masalah, cuman kemarin dia ini habis kawin, saya takut dia hamil. Jadi saya biasanya kalau kucing habis kawin nggak saya mandiin dulu guys ya, lihat kondisinya hamil atau enggak gitu ya. Nah, sebelum dipakai atau sebelum diaplikasikan ke kucingnya, kita kocokin dulu guys ya. Jadi ingat cara pakainya harus dikocokin dulu, botolnya sebentar seperti ini, dikocok sebentar. Oke. Nah, setelah itu langsung aja kita pencet. Nah, di ujung sini tuh dia tuh ada kayak sikatnya, sikat lembut, sikat silikon tapi guys ya. Nah, lembut banget ini juga sekaligus bisa menyikat atau membersihkan, sekaligus nanti untuk pengaplikasiannya gitu ya. Nah, kita langsung pencet aja nih sampai keluar si samponya. Nah, samponya keluar seperti ini. Ini aromanya wangi guys ya, enak aromanya guys ya, seger gitu guys ya. Nah, langsung aja deh kita aplikasikan ke kucingnya guys ya. Kalau misalkan di sini saya mau membersihkan telapak kaki si Ucu guys ya, telapak tangan apa kaki ini coba. Kita langsung aja taruh di telapak tangannya, di telapak kakinya, di pausnya begitu ya. Nah, gini terus kita sikat seperti ini gitu ya. Mungkin sebelah sini juga gitu ya. Tuh, biar bersih gitu ya. Tuh, sikat seperti ini. Oke. Nah, kalau misalkan mau sambil dipijit-pijitin sedikit begini, oke juga gitu ya, dipijit-pijitin biar lebih bersih gitu. Tuh.
telapak kaki Ucu langsung merah ya, langsung bersih. Padahal tadi lumayan kotor. Nah sekarang kita beralih ke badannya guys ya. Tapi sebelumnya kita bersihin dulu nih si sikat silikonnya guys ya. Ini tinggal dilap aja gitu ya. Atau ini sikat silikonnya kalau mau dicuci juga bisa guys ya. Tinggal dibuka aja begini, bisa dicuci ya. Kita kocok dulu sebentar seperti tadi. Terus langsung aja kita pencet ini. Nah kita pencet si pumpnya, baru udah kita pakaiin ke si Ucunya gitu ya. Nah, sama seperti tadi guys ya. Nah kita pakai aja begini gitu guys ya. Tapi hindari bagian mata, bagian telinga, hidung dan bibir guys ya. Nah terus kalau mau pakai tangan juga boleh guys ya, pegang aja nggak apa-apa, biar lebih meresap gitu ya, biar lebih kitanya lebih yakin gitu ya, samponya meresap gitu ya. Nah setelah kita ratain ke badan kucingnya, bulunya udah terkena sampo kering ini semua begitu ya, baru tuh kita lap pakai tisu atau pakai anduk kering, ataupun mau pakai lap kering boleh guys ya, tapi kering aja ya, lapnya jangan yang basah ya. Tisu kering ini saya pakai tisu ini gitu ya. Nah tisu kering dilap aja pakai tisu guys ya sampai kering gitu ya. Mau di hair dryer kalau terlalu basah juga silahkan gitu ya, tapi kalau saya biasanya cukup dilap pakai tisu ini aja sambil disisir, lebih enak guys ya, biar ini bulunya lebih terberai gitu ya, lebih gampang keringnya gitu ya, biar juga bulunya lebih ngangkat gitu ya, nggak lepek. Udah beres gitu guys ya, udah bersih, udah wangi gitu ya, kotoran-kotoran yang ada di bulunya, debu dan lain sebagainya udah terangkat gitu ya. Tuh tisu jadi kuning gitu ya. Dan Pause and Dry Shampoo dari Novamus ini juga aman untuk pemakaian sehari-hari guys ya, tidak menyebabkan iritasi dan juga memberikan efek yang lembut ke bulu kucing begitu guys ya. Juga dia bebas dari alkohol guys ya, dan aman jika terjilat. Nah udah guys ya, praktis kan, kayak abis dimandiin lah gitu ya, tapi dimandiin tanpa terkena air gitu ya, mandi kering. Kalian langsung aja kalau mau order ya, check out aja di keranjang yang ada di video ini, dia dulu coba atau cek di deskripsi, itu terhubung ke Shopee officialnya Novamus guys ya. Ini botol sampo isinya 100 ml guys ya, dan harganya juga nggak mahal ya, langsung check out aja, cek sendiri harganya guys ya. Nah yang kelima yang terakhir, tips untuk kucing yang kondisinya kutuan guys ya. Nah kucing kutuan ini juga banyak teman-teman yang nanya ke saya, kalau misalkan kucing kutuan tanpa dimandiin gimana bang? Nah untuk kucing yang kutuan tapi nggak boleh dimandiin ini, yang pertama kita bisa pakai obat tetes kutu guys ya. Nah terus berikutnya pakai spray anti kutu guys ya, atau obat semprot kutu tanpa harus dimandiin. Nah kalau saya biasanya saya pakai anti kutu yang seperti ini gitu ya, spray anti kutu seperti ini kebetulan juga dari Novamus. Tapi setelah pakai spray anti kutu ini sebaiknya pakai collar biar kucing nggak jilat dulu guys ya. Juga bisa pakai obat-obatan herbal guys ya, untuk kondisi kucing-kucing yang kutuan tapi kucingnya nggak bisa dimandiin ini, kita bisa pakai minyak VCO, atau bisa pakai minyak zaitun, atau juga bisa pakai cuka apel guys ya. Tapi cuka apelnya dikit aja, udah pernah saya bahas di video terdahulu ya. Kalau kalian mau nyimak silahkan simak aja soal mengobati kutu kucing dengan cuka apel ini juga bisa gitu ya. Atau bisa juga pakai air lemon guys ya, air lemon juga sama ya pemakaiannya. Kalau misalkan kondisinya kucing nggak bisa kita mandiin, kalau pakai obat-obatan yang seperti VCO, minyak zaitun begitu ya, itu kan agak lepek, agak lengket begitu ya. Sebenarnya kan lebih baik itu kan setelah pemakaian nanti dimandiin besoknya atau beberapa jam dimandiin. Nah karena ini kan kondisi nggak bisa dimandiin, jadi bisa pakai sampo kering tadi gitu guys ya, untuk membilas bekas-bekas itu tadi. Yang Pause and Dry Shampoo dari Novamus itu juga bisa ya untuk membersihkan obat-obatan istilahnya yang tadi kita pakai begitu ya, untuk membasmi kutu kucing ini gitu ya, karena nggak bisa dibilas dengan air, bisa pakai sampo kering itu tadi guys ya. Untuk obat-obat herbal ini sebenarnya udah banyak saya bahas di video-video saya sebelumnya soal obat-obatan herbal untuk kucing. Kalian scroll aja atau nanti saya bikin playlist gitu ya, khususnya obat herbal gitu ya. Terima kasih udah nonton guys, maaf kalau ada salah dan kurangnya. Kalau ada informasi lain atau kalian mau berbagi tips atau solusi juga, silakan ya coret-coret aja di kolom komentar, bebas asal sopan gitu guys ya. Atau next mau request kita bahas apa, silakan guys ya di kolom komentar aja. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum, bye bye guys, bye.